Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para bapak dan saudara sekalian, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Ghafur, dan tentunya kita semua bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Di tengah malam ini kita masih bisa mengisi waktu luang kita, yang mana dua nikmat yang selalu saja kita sia-siakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Namun alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya telah menggerakkan langkah kaki kita, membuat hati kita terpaku bersama di majlis yang mulia ini dalam rangka bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan awan-awan kebodohan, dan berharap semoga dihasilkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Maka pada perjumpaan ini izinkan kami bersama-sama hadirin sekalian untuk bersama-sama kita membaca dan sedikit menelaah tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan perayaan Natal bersama, yang mana dari tahun ke tahun masih saja ini menjadi polemik di masyarakat. Oleh karena itu sangat bijak sekali kita umat Islam, jikalau kita ada permasalahan khususnya dalam masalah agama kita ini, maka kita merujuk kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan tentunya dalam hal ini adalah para ulama adalah panutan kita. Para ulama adalah tempat kita merujuk terhadap berbagai macam masalah hidup dan kehidupan yang kita hadapi. Baik, di sini saya mengambil dari Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari mulai halaman ke 276. Mungkin jamaah silakan dibuka, yang ini bisa didapatkan di Google, ada ya. Silakan di browsing saja, itu ada. Di bab yang kelima ya, perayaan Natal, dengan judul Perayaan Natal Bersama, halaman ke 276. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, kita baca saja bareng-bareng ya. Karena ini fatwa berarti bukan sesuatu yang diputuskan dengan secara gegabah, tetapi sudah dipikirkan secara matang oleh para cendekiawan kita. Nah, kita ini para muttabi', kita ini orang-orang yang turut patuh tunduk kepada fatwa ulama kita, maka kita hanya tinggal mengikutinya saja. Nah, di sini akan saya bacakan, mari kita simak bersama-sama. Nomor 5, perayaan Natal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah memperhatikan: 1. Perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengomentari bahwa terjadi percampuran antara yang hak dan yang batil, seakan-akan peringatan Natal ini disamakan dengan peringatan Maulid Nabi. Padahal peringatan Maulid Nabi itu jelas
adalah ekspresi rasa syukur dan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Natal itu sendiri adalah suatu ungkapan ibadah kaum Nasrani yang mana mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nabi Isa itu adalah bagian dari konsep Trinitas agama Nasrani. Tentu ini tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamaartikan Maulid Nabi itu dengan Natal. Tetapi inilah fakta yang terjadi. Yang kedua, karena salah pengertian tersebut, ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal. Nah, tentu ini sudah dilakukan studi dan berbagai macam investigasi bahwa faktanya terjadi hal-hal yang demikian. Ketiga, perayaan Natal bagi orang-orang Kristen merupakan ibadah. Sekali lagi, perayaan Natal bagi orang-orang Kristen atau Nasrani merupakan ibadah. Jelas, toleransi dalam ibadah tidak dibolehkan. Nanti akan kita bahas kembali. Baik, setelah memperhatikan, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang, satu, umat Islam perlu mendapatkan petunjuk yang jelas tentang perayaan Natal bersama. Dua, umat Islam agar tidak mencampur adukkan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain. Saya rasa jelas ini ya. Konsepnya jelas, terang benderang. Lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas itu. Tiga, umat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, poin keempat ini jelas bahwasanya ketika kita umat Islam membatasi ambang toleransi kita terhadap kaum Nasrani, khususnya dalam masalah perayaan Natal, maka sedikit pun tidak ada tujuan, sedikit pun tidak ada maksud mengurangi usaha umat Islam dalam menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Karena kita sudah maklumi bahwa pluralitas yang ada di Indonesia, baik itu suku, budaya, bahasa, bahkan agama, tidak bisa dihindari. Karena pluralitas itu adalah sunatullah. Semua manusia dicipta dalam kondisi berbeda-beda. Nah, ini tidak bisa dihindari, sunatullah. Tetapi di sini yang ingin oleh para ulama kita agar kita berhati-hati adalah konsep pluralisme. Ketika pluralitas itu menjadi konsep pluralisme, nah ini yang bahaya. Karena menjadikan keberagamaan itu, khususnya dalam masalah agama, adalah sesuatu yang setara. Sehingga akan muncul konsep bahwasanya semua agama itu benar. Sehingga tidak dibolehkan agama manapun untuk menjadikan agamanya sebagai agama yang paling benar. Karena kebenaran yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang diketengahkan oleh orang-orang yang menganut sistem pluralisme. Nah, ini yang ingin para ulama kita agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Baik. Kemudian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia meneliti kembali ajaran-ajaran agama Islam, antara lain satu, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan berdasarkan atas satu. Dalilnya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Perlu dicatat bahwasanya Islam ini sangat universal. Islam ini sangat mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, karena apa? Karena Al-Quran sudah menjelaskannya. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan kita semua dari satu orang laki-laki dan perempuan yang sama, maka Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, sesungguhnya orang yang paling takwa, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ini intisari yang ada pada surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ayat ini merupakan dalil hubungan universal umat Islam, maka khitabnya di sini ya ayuhan nas. Tidak ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ini sangat universal. Sehingga Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Siapapun itu orangnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, dan apapun agamanya. Karena ini mutlak ajaran agama Islam. Dalil yang kedua, Al-Quran surat Luqman ayat ke-15. Saya bacakan artinya saja. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Luqman ayat ke-15. Ayat ini berbicara tentang nasihat Luqman kepada anaknya, meskipun ayah dan ibu itu adalah orang tua kita, namun tatkala mereka mengajak kita untuk mempersekutukan Allah, ya, maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu adalah perbuatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh taat dalam urusan itu. Akan tetapi di sini ya jelas sekali Allah katakan di sini ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun kedua orang tuanya ini musyrik, ya, orang tuanya ini wal iyadzubillah kafir misalkan, akan tetapi tetap kita diperintah Allah untuk mempergauli mereka di dunia dengan baik. Sehingga ini menjadi landasan bahwasanya bagaimana kita bersikap kepada orang kafir. Walaupun mereka kafir, ya, walaupun mereka kafir, tapi kita tetap memperlakukan mereka sesuai dengan hak-hak mereka. Ya, terkhusus orang tua kita. Walaupun naudzubillah orang tuanya kafir, tapi kalau urusan berbakti mah tidak terhalangi oleh kekafiran orang tuanya. Dan ini berlaku umum. Siapapun orang kafir yang mana dia masih ahlul dzimmi, dia berada dalam perjanjian dengan umat Islam, maka segala hak-haknya harus dijaga. Hartanya, nyawanya, darahnya tidak boleh dirampas secara paksa dan secara zalim tentunya. Nah ini saudara. Dan dalil yang ketiga, Al-Quran surat Mumtahanah ayat ke-8. Saya bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Perhatikan baik-baik saudara. Di poin yang ketiga ini, di dalil yang ketiga ini, jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk, ya, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena urusan agama, dan tidak pula mengusirmu. Ingat, di sini kita diperintah oleh Allah untuk tetap berbuat baik dan adil kepada orang-orang yang notabene-nya non-muslim, tidak seagama dengan kita, ya, selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita sendiri. Ini perlu jadi catatan. Al-Mumtahanah ayat 8 ini ayat yang sering digunakan oleh sebagian orang yang pada akhirnya mereka memberikan penafsiran pada ayat ini
bahwasanya ketika Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Kata Allah tidak melarang berbuat baik itu kepada orang non-muslim, kepada kafir, ini bisa ditafsirkan secara luas sehingga apapun bentuk perbuatan baik kepada orang kafir yang menyenangkan hati mereka, Allah tidak melarangnya. Sehingga mohon ini di garis bawahi, sehingga ada sebagian yang berpendapat bahwasanya ketika mengucapkan selamat Natal pun ya, selama itu tidak merubah akidah ya, lalu diucapkan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu, yang tidak mengusirmu, dan itu menyenangkan hatinya, maka Allah tidak melarangnya. Ini saudara sekalian, ke situ lari yang jadinya ini. Al-Mumtahanah ayat 8 ini sering digunakan sebagai ayat yang melegalitaskan ya, keabsahan dan kebolehannya mengucapkan selamat Natal. Akan tetapi tentu kalau dipelajari secara mendalam, terlebih kepada sirah nabawiyah, kita ambil contoh saja di masa ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menguasai Syam. Syam yang kala itu masih menyatu, kini sudah terpecah menjadi 4 negara bagian, Palestina, Jordania, Suriah, dan Libanon. Waktu itu masih banyak yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak memaksa mereka untuk pindah agama. Tidak memaksa mereka untuk pindah agama. Kenapa? Allah yang berfirman, la ikraha fid din. Sehingga beliau memberikan toleransi yang begitu luar biasa kepada mereka yang kafir di Syam kala itu. Nah, ini sering dijadikan sebagai landasan. Lihatlah betapa toleransinya Umar bin Khattab kepada penganut ya, agama lain selain Islam yang hidup di Syam. Sehingga menjadi sebuah legalitas bahwasanya lihat Sayyidina Umar yang tegas, yang begitu sangat tegas kepada kezaliman dan kebatilan saja, masih bersikap lembut kepada orang-orang kafir di Syam. Tapi kalau kita lebih dalam mempelajari tentang apa yang terjadi di Syam waktu itu, kita akan menemukan ada syurut Umar ibn al-Khattab. Jadi orang-orang ahlu zimmah yang di Syam ini, mereka hidup damai di sana di bawah persyaratan yang sudah ditetapkan Sayyidina Umar. Itu banyak poin-poinnya. Silakan dibuka di Sirah Nabawiyah atau di buku Ahlul Zimmah wa Ahkamuha itu. Itu jelas bahwasanya Sayyidina Umar tetap memberikan kebebasan mereka untuk tidak pindah agama, tetapi mereka dibatasi dalam masalah ibadah. Mereka tidak boleh mensyiarkan agama mereka di tengah kaum muslimin. Mereka tidak boleh menampakkan syiar-syiar agama mereka di tengah kaum muslimin. Bahkan mereka tidak boleh menampakkan salib-salib mereka di atas gereja itu. Itu tidak boleh. Dan itu disepakati. Disepakati, saudara. Kalau dibandingkan dengan kondisi kita saat ini, Masya Allah, luar biasa toleransinya umat Islam ini sebenarnya. Mana ada gereja yang dilarang masang salib? Nggak ada kan? Nggak ada gereja yang dilarang untuk membunyikan loncengnya. Tidak ada. Bebas merayakan Natal sebebas-bebasnya. Semua agama pun diperlakukan sama di negeri tercinta ini. Nah, kalau kita merujuk kepada keadilan Sayyidina Umar dan sebagian orang merujuk ke sana, harusnya dipelajari lebih detail. Keadilan beliau, toleransi beliau kepada pemeluk agama lain selain Islam di Syam waktu itu harusnya dibaca secara utuh. Karena beliau memiliki batasan-batasan tertentu. Yang mungkin kalau diterapkan saat ini, ya, ini akan banyak pertentangan. Masya Allah, luar biasa. Pasti akan keluar kata-kata intoleransi. Intoleransi. Terlebih dalam masalah Natal. Masya Allah. Ikhtilat itu tidak boleh sama sekali terjadi di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, silakan nanti dibuka saja, saudara. Ya, silakan dibuka nanti itu bagaimana ketika Sayyidina Umar menguasai Syam kala itu dan perlakuan beliau kepada orang-orang kafir yang berada di Syam. Yang kedua, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukkan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain. Berdasarkan Al-Quran,
surat Al-Kafirun ayat 1 ayat sampai 6. Jelas. Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Yang kedua, berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-42. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Awas, selama-lamanya yang hak dan yang batil itu tidak bisa dialokasikan ke dalam wadah yang sama. Yang hak dan yang batil tidak akan pernah bersatu untuk selama-lamanya. Yang ada adalah orang-orang yang menyembunyikan kebatilan di balik yang hak. Ini yang bahaya. Menyembunyikan yang hak di balik kebatilan, atau sebaliknya, menyembunyikan kebatilan di balik yang hak. Ini pun berbahaya. 3. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam, sebagaimana pengakuan mereka kepada para nabi dan rasul yang lain berdasarkan atas pertama Al-Quran surat Maryam ayat 30 sampai 32. Nah, ini akidah kita. Bagaimana kita bersikap kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Beliau sangat agung dalam agama kita. Beliau sangat mulia posisinya dalam agama Islam. Silakan dibuka surat Maryam ayat 30 sampai 32. Yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya ketika berkata Nabi Isa ini, beliau adalah bayi berumur 40 hari. Bayi berumur 40 hari. Tentunya belum pernah ada, ya. Tapi dalam hadis katakan ada 3 bayi yang pernah berbicara, ya. Salah satu di antaranya adalah Nabi Isa waktu bayi, dan bayinya Surej. Surej ahli ibadah yang difitnah bersetubuh dengan itu pengembala itu. Nah, ini Nabi Isa berkata seperti ini usianya baru 40 hari setelah dilahirkan. Apa kata beliau? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ayat ini jelas, ya, sebagai penegasan bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah, Abdullah. Qala inni Abdullah laisa ibnullah. Jelas. Dan beliau diberi kitab, berarti beliau rasul, dan Allah jadikan ia sebagai nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Ya, Nabi Isa itu diberkati dengan kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana saja beliau berada, beliau berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai di usia belia, tercatat dalam sirah, usia 12 tahun saja, beliau sudah mampu menentang para pendeta-pendeta Yahudi yang waktu itu memalsukan Taurat. Kenapa? Karena Nabi Isa hafal Taurat semenjak usia dini. Sehingga ketika terjadi pemalsuan dan kesalahan-kesalahan yang disengaja dalam Taurat, Nabi Isa bisa mendeteksinya dengan mudah. Dan itu membuat tidak nyaman para pendeta yang kala itu memang cari muka di hadapan para penguasa Romawi waktu itu. Sehingga merasa kedudukan mereka akan tergoyahkan dengan kehadiran Isa, maka dibuatlah makar yang keji kepada Nabi Isa. Lagi-lagi dari zaman Nabi Isa, ayat sudah dijual. Sudah ada penjualan ayat, sudah ada fatwa yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi hasrat penguasa. Tapi lagi-lagi Allah akan munculkan sang pembela kebenaran. Nah, di masa itu Nabi Isa di usia 12 tahun sudah mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini maksudnya mengapa beliau selalu diberkati di mana saja beliau berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Lihat, ya, perintahnya sama kan? Sholat dan zakat. Nabi Isa itu sholat, Nabi Isa itu zakat selama beliau hidup. Ingat, sampai hari ini Nabi Isa masih ditangguhkan kematiannya. Beliau masih hidup. Berarti nanti di yaumil akhir, Nabi Isa turun ke bumi ini tidak membawa agama baru. Beliau tetap ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia memerintahkan aku berbakti kepada ibuku Maryam. Kenapa hanya ibu yang disebutkan? Karena beliau tidak punya bapak. Tidak punya bapak.
dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah ini, bayi berusia 40 hari mampu mengucapkan kata-kata ini sebagai bentuk pembelaan kepada ibunda beliau yang selalu dicemooh masyarakat waktu itu, es cendol di kalapaan, betengah jendol eueuh bapaan. Dibantah oleh bayi berusia 40 hari. Inilah bayi Nabi Isa alaihissalam. Dan ini harus kita yakini. Ini informasi dari Al-Quran. Berarti kita yakini sepenuhnya bahwasanya Nabi Isa sudah mengkonfirmasi siapa beliau sebenarnya. Tidak ada kata-kata aku ini Tuhan, aku ini anak Tuhan. Ini Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalilnya adalah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 75. Jelas itu dikatakan, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan ibunya seorang yang sangat benar. Lihat, sangat benar. Wa ummuhu siddiqatun. Wa ummuhu siddiqatun. Sangat benar, berarti bukan pembohong, bukan penjinah. Bukannya ya Maryam gadungan sekarang, ya. Hamil tapi nggak ada bapaknya, bukan, ya. Tapi asli beliau ini adalah wanita suci, ya, yang didedikasikan seumur hidupnya di masjid. Karena ayahandanya Imran sudah punya nadar, kalau punya anak ya akan didedikasikan untuk masjid, untuk beribadah di masjid. Ternyata qadarullah anaknya perempuan. Nah, Maryam ini adalah putri dari Imran. Imran ini masih keturunannya Nabi Yakub, ya, masih kerabatnya Nabi Zakaria. Masya Allah. Kedua-duanya biasa makan makanan sebagai manusia. Lihat, ini kan bantahan. Kedua-duanya biasa memakan makanan sebagai manusia. Sebagai manusia, bukan anak Tuhan, bukan ibu Tuhan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Wajarlah mereka yang berpaling itu disebut dalam Al-Quran sebagai ad-dallin. Yang kita sering sebut-sebut ia di penghujung surat Al-Fatihah. Orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Nabi Isa itu, sudah jelas siapa Siti Maryam itu, tapi mereka berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Ini sudah jelas, sering kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini sudah maklum, saya langsung saja. Bahwa barang siapa, yang keempat, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Perhatikan, ini doktrin agama Islam. Bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak, Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik. Kata-katanya jelas di situ, kafir dan musyrik. Kafir, tidak dikatakan non-muslim di sini. Kafir dan musyrik berdasarkan atas satu dalilnya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Silakan dibuka nanti. Yang kedua dalilnya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 73. Ini juga menjelaskan tentang orang yang meyakini bahwa Tuhan itu beranak adalah kafir. Ya. Dalil yang ketiga Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-30. Saya bacakan ayat ini. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak Allah. Demikianlah itu ucapan dengan mulut mereka. Mereka meniru ucapan atau perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Berarti ini kekafiran yang diwariskan. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Masya Allah. Baik, lanjut. Yang kelima. Bahwa pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan ibunya Maryam sebagai Tuhan. Maka Nabi Isa menjawab tidak.
Tidak. Nanti akan terjadi dialog. Dialog di hadapan kaum yang menuhankan Nabi Isa dan ibunya. Silakan dibuka nanti di surat Al-Maidah ayat ke 116 sampai 118. Ini cukup panjang, ada diskusi panjang di situ bahwasanya ketika orang-orang yang menuhankan Nabi Isa dan Siti Maryam, mereka akan ditanya balik kepada Nabi Isa, apakah betul Isa engkau minta kepada mereka agar engkau dipertuhankan? Maka dengan tegas Nabi Isa menjawab, tidak. Nah, ini doktrin agama kita. Jelas betul, ya. Al-Maidah ayat 116 sampai 118. Yang keenam, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketujuh, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat. Perhatikan, saya ulangi. Yang ketujuh, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendahulukan, menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Berdasarkan atas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu. Hadisun muttafaqun alaihi. Artinya sesungguhnya apa-apa yang halal itu telah jelas dan apa-apa yang haram itu pun telah jelas. Akan tetapi di antara keduanya itu banyak yang syubhat. Sepertinya halal, sepertinya haram. Kebanyakan orang tidak mengetahui yang syubhat itu. Barang siapa yang memelihara diri dari yang syubhat itu, maka bersihlah agamanya dan kehormatannya. Tetapi barang siapa yang jatuh pada yang syubhat, perhatikan, maka berarti ia telah jatuh kepada yang haram. Ya, kalau nggak jelas halal dan haramnya, boleh kagaknya tinggalin aja dah. Karena apa? Kebanyakan jatuh kepada yang haram. Semacam orang yang menggembalakan binatang makan di daerah larangan itu, ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan. Dan ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkannya. Oleh karena itu hanya haram. Oleh karena itu hanya haram, jangan didekati. Jelas. Kalau perkara itu nggak jelas halal haramnya, sebenarnya lebih dekat kepada yang haram. Maka sebaiknya tinggalkan. Yang kedua, kaidah usul fikih. Nah ini maklum. Antum sudah selesai kitab apa? Al-Waraqatnya sudah selesai nih. Masih ingat ini kaidah usul fikihnya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Masya Allah. Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ya, ini kaidah usul fikih yang menjadi landasan istinbat atau pengambilan standarisasi hukum, bahwasanya menolak kerusakan-kerusakan itu lebih diutamakan. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada menghasilkan kemaslahatan. Ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika tidak demikian, sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh sedangkan masalahnya tidak dihasilkan. Nah ini, ya. Baik, di penghujungnya maka Majlis Ulama, Dewan Pimpinan Majlis Ulama Indonesia memutuskan, ya, memfatwakan satu, mohon diperhatikan dengan sesama, memfatwakan satu, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihi salam,
Akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Bisa dipahami nih ya? Yes. Meskipun Natal itu bertujuan untuk mengagungkan ya dan merayakan, menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal yang dimaksud di Indonesia ini tidak bisa terlepas dari apa yang disebutkan di atas. Maksudnya dalil-dalil yang sudah disebut di atas itu bertolak belakang dengan Natal yang diadakan di Indonesia ini. Jauh konsepnya. Jauh konsepnya. Karena konsep ketuhanannya saja sudah beda, sudah pasti tujuannya pun beda. Fatwa yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Saya ulangi, fatwa yang kedua, mengikuti upacara Natal. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Mengikuti termasuk yang semuanya. Ya, berarti kan jelas. Tadi kan jelas. Jangan dekati perkara yang syubhat. Sudah jelas di sini. Ya, fatwa ulama kita mengikuti kegiatan Natal hukumnya adalah haram. Maka sebaiknya daripada terjatuh kepada perkara yang syubhat, kita hindari saja. Nah, ini saudara. Jelas ya? Fatwa yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Ya, lihat tujuannya, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal, saudara. Jelas betul, terang benderang betul di sini, ya, para ulama kita yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan batasannya. Bahwa apapun bentuk kegiatan yang masih ada hubungannya dengan kegiatan Natal, maka sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan fatwa yang nomor kedua sudah jelas menyebutkan hukumnya adalah haram, saudara sekalian. Baik, ditetapkan di Jakarta 1 Jumadil Awal tahun 1401 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Maret 1981 Masehi. Sekarang 2020. Sudah berapa tahun itu? 39 tahun yang lalu. Harusnya sudah jelas. Harusnya sudah jelas dan tidak menjadi polemik yang berulang-ulang. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ketua tertanda Kiai Haji Muhammad Syukri Ghazali, Sekretaris tertanda Dr. Andes Haji Mas'udi. Nah, inilah fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, yang saya ambil dari Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan perayaan Natal bersama. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak untuk berpikir jernih, berpikir cerdas, ya, bahwa isyaratnya sudah begitu nyata. Para ulama kita sudah dengan gamblang menyebutkan semuanya, telah mempertimbangkannya, akhirnya memutuskan dan memfatwakannya. Maka kita diperintah untuk senantiasa mengikuti, ya, menauladani para ulama-ulama karena mereka adalah pewarisah para nabi. Para ulama adalah pewarisah para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Karena mereka adalah pewaris risalah Rasulullah SAW, maka sudah sepantas dan selayaknya bagi siapapun umat Islam, selama dia masih ittiba kepada ajaran Rasulullah, maka tunduk patuhlah kepada para ulama-ulama yang merupakan pewarisnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setiap kebijakan-kebijakan apapun, baik itu dalam masalah sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya, seharusnya
lebih mengedepankan pendapat para ulama-ulama kita. Jangan sampai ulama yang dijadikan sebagai partner pemerintah, dalam artian sebagai pengawas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, ya, justru ini dikesampingkan. Ingat, perlu diingat betul-betul bahwasanya ketika pemerintah, penguasa, umara bersinergi dengan ulamanya, maka riayahnya, maka masyarakatnya akan benar. Namun tatkala umara bersitegang, menjauh, bahkan berpaling dari fuqaha, para ahli fikih, sudah jelas hadis Nabi, maka Allah akan timpahkan 3 bala untuk kita. Ya, di mana para fuqaha, para ulama, ahli fikih dijauhi, dihindari, tidak dipatuhi lagi fatwanya, maka 3 hukuman akan kita rasakan. Yang pertama, Allah angkat keberkahan hasil usaha kita. Berapapun usaha yang dilakukan, namun ekonomi terasa tidak berkah. Dari sektor terendah sampai sektor yang paling besar sekalipun, ternyata tidak merasakan keberkahannya. Ada apa ini? Boleh jadi kita sudah tertimpa bencana dikarenakan telah membelakangi para ulama kita. Tidak mengedepankan pendapat mereka, justru menjauhi mereka. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan angkat kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang hanya mementingkan urusan perutnya saja. Pemimpin yang hanya ingin mengembalikan reputasi dirinya dan partainya saja, dan golongannya saja, tapi tidak pernah berpihak kepada kepentingan rakyatnya. Siapapun pasti akan berpikir jernih, sudah terjadikah itu di tengah-tengah kita? Ya. Yang kedua, dan yang ketiga, ini yang paling menakutkan, saudara. Ini yang paling menakutkan untuk kita di antara 3 hukuman ini. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ya, meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kufur, saudara. Nah, kalau ulama kita sudah memberikan panduannya dan tidak diterapkan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan lain sebagainya, saya khawatir kita akan kufur berjamaah. Kita akan kufur berjamaah. Ya, wal iyadzu billah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, tidak ada kerugian yang lebih besar dibandingkan meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, mari saya mengajak kepada yang hadir malam hari ini dan kepada pemirsa Hamdalah TV di mana saja berada, mari berpikir dengan bijak, dengan jernih, kedepankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami masalah ini, Al-Fakir hanya menyampaikan apa yang sudah difatwakan oleh para ulama kita, karena kita memang harus tunduk dan patuh kepada para ulama kita. Kalau bukan kepada mereka, kepada siapa lagi kita akan berpegang? Karena kita tidak jumpa dengan Rasulullah. Kita tidak hidup di masa kurun-kurun yang terbaik, tapi kita hidup bersama para pewarisnya Rasulullah SAW. Maka sangatlah bijak jikalau kita semua ya tunduk patuh kepada apa yang telah difatwakan oleh para ulama-ulama kita, khususnya yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Saya rasa cukup demikian. Saya yakin banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam komentar kami dalam membacakan fatwa MUI ini. Oleh karena itu, saran-saran yang baik, kritik-kritik yang membangun dipersilakan untuk disampaikan. Ya, kedepankan akhlak, karena semuanya butuh akhlak. Dengan akhlak insya Allah kita akan jadi bangsa yang beradab. Oleh karena itu, demikian, semoga jadi tanbih, jadi peringatan buat kita semua, khususnya hadir umumnya, bagi siapa saja yang menyaksikan video ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah tetapkan iman dan Islam di hati kita selama-lamanya, dari semenjak hidup, menjelang kematian, dan ketika dibangkitkan dari kematian dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tunjukkan kepada kita bahwa yang hak itu hak adanya, dan Allah berikan kita kemampuan untuk mengikutinya.
Dan semoga Allah tunjukkan bahwa yang batil itu batil adanya. Dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjauhkan kebatilan tersebut. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.